Salam Sang Raja. Bab 16. Penemuan gila. Ketika Emma menatap Fei, senyum nakal menutupi wajahnya. Setengah bagian depan istana Baginda. Ada ruang yang cukup untuk semua prajurit. Hahaha, itu tergantung apakah kamu mau atau tidak. Petik 2. Mata Fei menjadi cerah. Ide yang hebat. Itu dia, Brook. Silakan dan atur prajurit yang tersisa. Pastikan bahwa kamu dapat memindahkan semua prajurit yang terluka ke bagian depan istanaku. Juga, beritahu semua dokter. Tidak peduli seberapa parah luka-luka itu. Katakan pada mereka untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kehidupan para prajurit yang terluka, aku akan menangani sisanya. Brook terkejut. Yang mulia, kamu tidak bisa. Kenapa tidak? Fei tertawa. Mereka berdarah untukku dan kerajaan Chambord. Jadi mengapa aku tidak bisa memberi mereka tempat tinggal yang lebih baik dan diperlakukan? Emma tertegun. Dia mengusulkan solusi ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk menghadapi Fei dengan kekanak-kanakan. Dia tidak berharap Fei mendengarkannya. Hei Alexander, apakah kamu yakin akan hal ini? Tidak pernah terdengar bahwa seorang raja akan menawarkan istananya sebagai fasilitas penyembuhan bagi prajurit yang terluka. Fei dengan sengaja mengusap kepala Emma dan membuat rambutnya berantakan. Tentu saja. Hahaha, terima kasih atas saran kamu, nak. Kamu anak-anak di sini. Hahaha. Angela tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum ketika dia melihat Fei dan Emma bermain satu sama lain. Suasana hatinya luar biasa bahagia. Sudah berapa lama sejak dia sebahagia ini? Angela sendiri tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Cara dia memandang Fei menjadi lebih cerah. Para prajurit yang terluka dengan cepat dipindahkan ke bagian depan istana raja. Makanan, air, selimut wol, dan pakaian dibagikan kepada mereka semua di bawah pimpinan Angela dan Emma. Fei juga dengan murah hati memberikan sebagian dari harta dan kekayaannya untuk memotivasi para prajurit. Pada saat yang mengerikan ini, moral harus tinggi. Selain dorongan dan motivasi spiritual, harus ada beberapa manfaat materi juga. Sebagai seorang siswa yang telah mengambil kursus psikologi sebelumnya, Fei tahu apa yang harus dia lakukan. Tindakan Fei jelas telah memenangkan rasa hormat para prajurit. Sorakan, salam Raja Alexander. Terdengar sekali lagi di seluruh kastil Chambord. Beberapa prajurit yang terluka tersentuh dan mulai menangis dan bersumpah untuk mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti perintah Raja Alexander. Di dunia ini di mana kehidupan rakyat jelata pada dasarnya tidak berharga, cukup mudah untuk memenangkan dukungan rakyat. Setelah mengorganisasi para prajurit yang terluka, Fei menyerahkan kendali ke Brook guru militer untuk merencanakan tugas-tugas seperti menjaga dan mengamankan tembok pertahanan dan memasang lebih banyak penghalang. Dia kembali ke belakang istana dan memerintahkan agar tidak ada yang memasuki kamarnya. Dia harus memeriksa lukanya. Untungnya, mereka tidak terlalu parah. Pertempuran pertamanya tidak buruk. Dia sama sekali tidak terluka ketika melawan dua prajurit bintang 1. Hanya ketika dia mencoba untuk melawan Landes prajurit 3 bintang dia terluka. Saat Landes menggunakan serangan ledakan matahari ia memuntahkan darah. Cedera paling parah adalah ketika bahu Fei ditikam oleh pedang Landes. Energi api Landes telah memasuki tubuh Fei melalui pedang dan mengalir organ-organ internalnya, cedera yang mirip dengan pers. Fei bertaruh ketika dia sengaja membiarkan Landes menusuknya. Dia membawa kekuatan dan kemampuan orang barbar ke dunia ini, berpikir bahwa pertahanan dan baju besi orang barbar mungkin juga dibawa ke dunia ini. Itu akan meminimalkan kerusakan dari Landes. Bahkan, ia memenangkan pertaruhan. Energi seorang prajurit bintang 3 seharusnya bisa menghancurkan organ Fei menjadi berkeping-keping, tetapi karena baju besi dan pertahanan yang barbar, organ-organ itu hanya terkejut. Tidak ada efek yang mematikan. Tentu saja, Fei harus melakukan itu. Dalam situasi itu, Fei tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengalahkan Landes untuk sementara waktu kecuali menipunya. Jika Fei tidak memaksa Landes keluar dari dinding pertahanan,
dia akan menjadi jiwa lain di bawah pedang Landes sekarang. Bukan karena Fei tidak takut mati. Hanya saja dia terlalu takut mati, jadi dia harus mempertaruhkan semua yang dia dapatkan. Setelah memeriksa lukanya, Fei mulai melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia duduk di tempat tidur dan mencoba memasuki dunia Diablo. Jika dia ingin menyelamatkan nyawa prajuritnya, dia harus memasuki dunia Diablo sekali lagi. Ide Fei sederhana. Jika dia bisa membawa kemampuan dan atribut dari karakter di dunia Diablo ke kehidupan nyata, maka dia mungkin bisa membawa barang dan ramuan ke dunia nyata. Jika dia bisa membawa Healing Potion yang benar-benar bisa menyembuhkan semua kesehatan karakter sekarat di dunia Diablo ke dunia nyata, maka Pers dan semua prajurit lainnya dapat diselamatkan. Setelah memikirkan hal itu, Fei tidak sabar untuk memasuki dunia Diablo. Dia bermeditasi di tempat tidur. Dia berkonsentrasi ketika dia mencoba mengingat bagaimana dia memasuki dunia Diablo untuk pertama kalinya. Dia mencoba berkomunikasi dengan suara aneh di dalam kepalanya. Hasilnya mengejutkan Fei. Ada tanggapan cepat. Gamer Fei meminta persetujuan untuk memasuki dunia Diablo. Pemindaian jiwa, valid. Game time memverifikasi. Sisa waktu, tersisa permintaan disetujui. Countdown, 3, 2, 1. Masuk. Suara dingin namun misterius itu berbicara. Fei senang melakukan perjalanan melalui gerbang bintang lagi saat dia merasa pusing dan gelombang aneh menembus tubuhnya. Adegan di depan Fei mengejutkannya. Dia ingat bahwa dia masih di Den of Evil di Bloodmoor. Dia berharap akan dikirim kembali ke tempat yang sama, tapi itu jelas bukan itu masalahnya. Dia tidak di Den of Evil, atau Rock Enchantment. Itu bahkan tidak ada di dunia Diablo. Dia berada di depan layar proyeksi 3D. Di layar, ada 7 karakter yang dapat dimainkan, Amazon, Assassin, Barbarian, Druid, Necromancer, Paladin dan Sorceress. Mereka semua berdiri di depan api unggun. Setiap karakter nyata. Fei bahkan bisa mendengar mereka bernapas. Rasanya seperti ada 7 orang berdiri di depan Fei. Apakah ini layar pemilihan dalam game? Kenapa aku di sini? Mungkinkah? Saat Fei berpikir, dia melihat tombol di bawah layar buat karakter baru. Awalnya Fei terpana, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Buat karakter baru. Apakah itu berarti aku bisa bermain kelas lain dan membawa kemampuan mereka ke dunia nyata? Sebuah pintu imajiner terbuka di depan Fei. Dia bisa melihat masa depannya yang cerah. Ada banyak peluang. Jika dia adalah karakter level 99 dalam mode permainan neraka paling sulit, dan dapat menggunakan kemampuan itu di dunia nyata, seberapa kuat dia bisa menjadi? Yang bisa dia pikirkan hanyalah kemungkinan. Ratusan kemampuan dari semua 7 kelas pasti akan menciptakan badai besar di dunia nyata, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini gila. Fei tidak bisa menahan diri. Dia harus mencobanya untuk memastikan. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk menjadi mage yang mewah kali ini. Seketika, seorang wanita cantik yang mewakili kelas sorceress melangkah maju. Dia mengayunkan tongkatnya yang kuat dan kilat turun dari langit. Lalu dia membungkuk pada Fei. Bagian bawah layar berubah menjadi konfirmasi pilihan. Fei menekan ya. Layar mulai menghilang dan pandangannya kabur. Itu adalah tanda memasuki dunia Diablo. Tiba-tiba, Fei memikirkan pertanyaan serius. Penyihir itu adalah karakter wanita. Ketika aku menjadi penyihir, aku tidak akan menjadi perempuan, kan? Akankah aku bersambung?